Jemaat yang saya kasihi, marilah kita berdoa, mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Ya Tuhan, kami mau membaca Alkitab yang adalah firman-Mu. Kiranya melalui pertolongan-Mu, firman ini menjadi sapaan gembala. Biarlah kami menikmati dan mengalami kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam pewartaan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa arti menjadi orang baik? Pak Ariel Haryanto membantu kita. Dia menulis dalam Koran Kompas tanggal 12 Agustus yang lalu. Saya membacakan beberapa tulisannya. Demikian kira-kira. Sekitar tahun 1965, debat politik bukan soal orang baik atau orang jahat, tapi adu visi kebangsaan sesuai ideologi partai. Sejak 1966, debat politik ditabukan. Sesudah 1998, partai politik miskin visi dan komitmen ideologi. Elit politikus mudah bertukar partai, mudah ganti sekutu koalisi. Nah, lebih lanjut, ada tulisannya yang menurut saya penting. Dia menuliskan begini. Tahun 1965 sampai dengan 1966, hampir 1 juta warga Indonesia terbunuh oleh saudara sebangsanya. Apakah para pembunuh itu jahat? Atau orang-orang baik yang membunuh orang-orang jahat? Secara nasional tidak menyiapkan anak bangsa memahami sejarah masa itu sebagai sejarah manusia. Sejarah sibuk menghakimi saudara sebangsa, baik atau jahat. 3 generasi turun-temurun terlatih mengembangbiakan takhayul beracun. Diskusi atau penelitian yang menyeleweng dari versi resmi dibungkam dengan kekerasan. Jika terlalu sibuk memuliakan orang baik dengan mengutuk orang jahat, pelajaran sejarah jadi mirip propaganda politik untuk cuci otak. Yang jahat adalah semua yang berbeda dari rezim yang sedang berkuasa. Nah, itu orang baik, orang jahat. Jadi dalam dunia politik menjadi seperti itu di negeri ini. Nah, karena itu saya mau membacakan Alkitab bagaimana Allah sendiri melihat seluruh ciptaannya. Kejadian 1 ayat 31 sangat terkenal bacaan ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kenapa? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah tidak menciptakan dengan sembarangan. Tidak sembrono. Tidak serampangan. Pokoknya mencipta. Karena hanya dengan berfirman toh menciptakan. Nah, coba kalau tahu-tahu hari pertama Allah menciptakan manusia. Ditaruh di mana manusia? Seluruh ciptaannya itu ditata sedemikian rupa. Yang kedua, sepertinya setiap hari itu mempersiapkan hari berikutnya. Inilah keteraturan yang terjadi di dalam penciptaan. Sehingga lalu orang akan meyakini tidak ada satupun bisa ada tanpa diciptakan. Kenapa? Karena Allah tidak ceroboh di dalam menciptakan. Tetapi ada alasan lain yang penting, saudara. Yaitu bahwa setiap ciptaan itu oleh Allah diberi peran.
Bagaimana air, bagaimana terang itu benda terang, bagaimana manusia mesti bersikap terhadap seluruh yang Tuhan ciptakan. Bahkan kekaguman Allah sesungguhnya mengajak manusia untuk memelihara supaya apa yang diciptakan Allah itu tetap sungguh amat baik. Sungguh amat baik di dalam peran-perannya, di dalam memberikan arti pada kehidupan ini. Disitulah kata baik bermakna. Maka saya itu menyukai sebuah lagu. Lagu ini bisa dinyanyikan oleh agama apa saja. Saya akan coba nyanyikan refrennya saja. Dan pasti kalau saya nyanyi refren, lalu saudara, oh begitu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Kenapa? Karena kau jadikan hidupku berarti. Baik itu selalu punya kaitan dengan berarti. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mau bahwa sekalipun kita bilang bahwa hidup ini sekarang susah, tetapi kita masih menjumpai semua baik kalau saja kita berarti. Pandemi COVID-19 itu mengajarkan kepada kita bagaimana ketidaknyamanan baru ini. Saya orang yang suka mengatakan new normal itu adalah ketidaknyamanan baru. Bagaimana di dalam ketidaknyamanan baru itu kita gereja bisa memberikan arti. Tentu gereja akan bisa memberikan arti kalau dia tidak hidup untuk dirinya. Kalau justru ada ruang yang luas dalam diri gereja untuk orang lain. Itulah salah satu memberi arti. Sebenarnya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu adalah cara-cara. Kalau saja kita mau mengatakan bahwa 3M itu adalah cara kita memberi arti pada ketidaknyamanan baru, maka kita akan mengatakan, wow, semua baik. Sungguh amat baik. Karena Tuhan menciptakan alam semesta, khususnya manusia itu dengan maknanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kalau kami berada di ketidaknyamanan baru karena kondisi pandemi COVID-19, kami terus bisa memberikan arti, kami terus bisa menemukan makna dalam setiap kehidupan bahkan karya-karya kami. Tolonglah gereja tidak cuma berpikir tentang bagaimana mendapatkan persembahan, bagaimana hidup, tetapi bagaimana gereja tetap berarti bagi kehidupan ini, bagi sekitarnya. Kami percaya Tuhan juga menolong kami sebagai keluarga. Biarlah di tengah segala kesulitan ini, ikatan kekeluargaan kami makin kuat. Dan itulah arti keluarga. Tolonglah kami sebagai anak-anak yang belajar dari rumah. Tolonglah kami yang mengalami kesulitan di dunia kerja, ekonomi, keuangan, supaya kami tidak gelap mata. Kami masih terus bisa memberikan arti, bahkan menemukan makna di setiap kesulitan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.